Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kakak adik semuanya? Saya berharap semuanya hari ini, secara khusus pagi ini, semuanya sehat. Dan terus haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Itu dibuktikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kakak adik hari ini menikmati renungan di Victorious Devotion. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi berkat menu rohani hari ini bagi kita semua. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan penyertaan-Mu atas kami, untuk kemenangan yang kami peroleh oleh karena penyertaan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami akan mendapatkan menu untuk rohani kami dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati, kami mau praktekkan, supaya hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Satu ayat kembali saya bacakan bagi kita semua dan nanti kita bersama-sama membahasnya. Terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat ini diucapkan Tuhan Yesus kepada para muridnya dalam konteks perumpamaan. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan para murid termasuk kita adalah ranting-rantingnya. Bagaimana soal berbuah dari ayat ini? Ayat ini mengungkapkan bahwa buah itu mempermuliakan Bapa. Karena itu renungan kita buat judul buah memuliakan Allah. Buah memuliakan Allah. Buah itu adalah yang keluar dari kita, yang dihasilkan dari kita, yaitu berupa memuliakan Allah. Ternyata kapan kita memuliakan Allah? Ya jika kamu berbuah banyak, katanya. Berbuah banyak. Kalau pohon anggur, ranting-rantingnya menghasilkan buah yang banyak, itu menyenangkan. Itu membuat Bapa dimuliakan. Nah, dimuliakan di sini ternyata membuat Bapa ditinggikan, membuat Bapa diperkenalkan. Dipermuliakan di sini juga mengungkapkan ketika kita berbuah banyak sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka melalui hidup kita Bapa diperkenalkan, Bapa dimuliakan, Bapa diberitakan. Melalui hidup kita, kualitas kehebatan Bapa ditunjukkan. Jadi dengan kita berbuah banyak, berarti kita mempermuliakan, kita memperkenalkan Bapa. Karena kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita membawa kemuliaan Bapa. Kita harus memuliakan Bapa. Jadi apabila hidup kita menghasilkan buah yang tidak baik, berarti tidak memperkenalkan Bapa sebagai Bapa yang baik, sebagai Allah yang baik, sebagai Allah yang mengasihi. Tetapi kalau kita menghasilkan buah yang baik dan banyak, maka itu memperkenalkan Allah adalah Bapa yang baik, Bapa yang
menyelamatkan melalui kasih-Nya yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maukah hidup kita memperkenalkan Bapa? Maukah hidup kita kemana-mana memperkenalkan Bapa yang baik melalui hidup kita dengan berbuah yang baik dan buahnya, maka berarti kita mempermuliakan Bapa di surga. Jadi, mari kita hasilkan buah-buah yang banyak dan baik ya. Melalui perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita dalam segala keadaan. Nah, buah rohani adalah kemuliaan bagi Allah. Jadi apa yang kita hasilkan dari kerohanian kita, itu mempermuliakan Allah. Karena itu sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hasilkanlah buah-buah rohani yang baik dan buahnya Bapa dipermuliakan. Dengan demikian Bapa juga disenangkan. Buah kita adalah sebenarnya persembahan bagi kemuliaan Allah. Dan Yesus menegaskan berbuah banyak berarti adalah bukti bahwa kita murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi buah yang banyak adalah buah yang memuliakan Allah. Seperti tertulis di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-11, saya ambil penggalanya, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi jemaat di Filipi didoakan oleh Rasul Paulus supaya hidupnya berbuah banyak. Ya, seperti Tuhan Yesus juga berharap para muridnya berbuah banyak. Jadi seiring dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Filipi berbuah banyak. Melalui pelayanannya, melalui kesaksiannya, melalui kehidupannya, melalui perbuatannya, di dalam segala situasi dan kondisi, itu mempermuliakan Allah. Seperti hal yang sama ditulis dalam Matius pasal 7 ayat 20, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ternyata siapa kita dilihat dari buah-buah yang kita hasilkan. Dari sepak terjang hidup kita, dari perilaku kita, dari gaya hidup kita, dari semua yang kita lakukan. Jadi orang lain tidak perlu mengorek-orek kita. Karena apa yang kita tampilkan menunjukkan siapa kita. Jadi kalau yang kita hasilkan adalah yang baik dan banyak, Bapa dipermuliakan. Tapi kalau tidak, kita menjadi batu sandungan. Kita tidak mempermuliakan Allah. Dan membuat orang lain juga yang melihat kita tidak mempermuliakan Allah. Karena itu sebagai bukti bahwa kita increase in Christ, kita berbuah memuliakan Allah setiap hari. Dan kalau tidak berbuah, seperti ranting itu dipotong, pohon yang tidak berbuah ditebang. Bagaimana setiap hari, apakah kita sudah berbuah memuliakan Allah? Berbuah banyak juga menjadi kesaksian bagi dunia. Jadi dengan kita berbuah, rupanya kita juga bersaksi. Sehingga apa yang menjadi iman percaya kita, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu disaksikan melalui buah-buah yang kita hasilkan. Jadi mari kita berbuah banyak setiap hari. Berbuah banyak dan berbuah yang baik. Karena dengan demikian akan dikenali Allah seperti apa yang kita percayai. Dan dengan kita berbuah banyak, kita menunjukkan siapa kita. Kalau kita berbuah banyak dan baik, itu menunjukkan
kita benar-benar murid Yesus. Dengan berbuah banyak, berbuah yang baik, maka kita juga bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi wujud kasih Bapa bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berbuah yang banyak, memuliakan Allah setiap hari dalam hidup kita. Amin. Untuk renungan Victorious Devotion hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkarya dalam hidup kami, mengubahkan kami dari binasa, memperoleh hidup yang kekal. Dari yang buruk, Kau ubahkan kami untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ingatkan kami dengan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus untuk setiap hari kami menghasilkan buah yang banyak dan baik, dan dengan demikian kami memuliakan Engkau. Kami menyatakan siapa Engkau yang sesungguhnya, dan kami juga menyatakan siapa kami yang sesungguhnya, dan kami juga bersaksi tentang-Mu kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kalau kami tidak mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk hari-hari kami, secara khusus hari ini dan esok lusa, kami berbuah yang memuliakan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Amin. Mari kita terus berbuah memuliakan Bapa di surga. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion berikutnya.